Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masih melanjutkan bab tentang taghlidu uqubatin man amara bima'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lah. Kerasnya hukuman bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi ternyata perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya. Kita akan membaca sebuah hadis, dan di sini Imam An-Nawawi rahimahullah hanya menyebutkan satu hadis, satu bab, tapi hanya satu hadis, karena berikutnya sudah berganti ke bab berikutnya. Beliau membawakan hadis dari Abu Zaid Usamah bin Harithah radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Didatangkan seseorang kelak di hari kiamat. Fayulqa finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqta'abu batnihi. Tandalik maknanya adalah takhruj, keluar. Fatandaliku aqtabu batnihi, lalu keluar aqtab. Aqtab kata An-Nawawi al-am'a, usus. Keluar usus perutnya. Jamaknya kitbun. Jamak dari kata kitbun. Kitbun mufradnya, jamaknya aqtab. Lalu keluarlah usus dari perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Kemudian dia berputar-putar sebagaimana keledai berputar di gilingan. Ar-raha artinya pusat gilingan. Gilingan dulu kan begini, ada batu nggih. Terus di sini lubang. Ada batu satu, kemudian batu dua. Ini ada lubangnya. Ini ada kayunya. Nah, di sini ada keledainya atau sapi. Terus dipakai bikin mie letek. Nah, ini namanya roha yang seperti ini. Ar-roha artinya titik pusat gilingan. Sehingga dia berputar-putar, ususnya memanjang seperti ini, tengkleler ya, ususnya seperti ini. Kemudian dia berputar-putar sambil memegang ususnya. Di mana dia berputar? Di neraka. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Maka dia berputar-putar sebagaimana keledai yang berputar di gilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka para penduduk neraka berkumpul nonton orang ini. Fayaqulun, kemudian mereka bertanya, ya fulan, malaka wahai fulan, kamu kenapa? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu ini dulu ngisi pengajian? Masyaallah. Bukankah kamu dulu amar ma'ruf nahi munkar? Bukankah kamu dulu nyuruh orang untuk berbuat baik dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran? Fayaqulu, kemudian si fulan ini mengatakan, bala, betul. Kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Aku nyuruh orang untuk berbuat baik tapi aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Dan aku menyuruh orang untuk
meninggalkan kemungkaran dan aku melarang orang untuk meninggalkan kemungkaran, wa atihi, dan aku melakukannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sudah cukup jelas dengan apa yang disebutkan Nabi SAW, dan di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah aneka kejadian yang belum terjadi. Karena ini terjadi yaumul qiyamah, besok di hari kiamat. Dan beliau sampaikan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat. Maka ini bagian dari mukjizat. Sehingga beliau tahu si A nanti akan kayak gini nasibnya, si B hukumannya seperti ini, si C hukumannya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada hambanya di neraka dan ditambahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya hukuman khusus menunjukkan kalau itu adalah praktek dosa besar. Adanya ancaman khusus menunjukkan apa? Itu adalah dosa besar. Karena di antara ciri dosa besar adalah perbuatan itu mendapatkan ancaman tertentu. Sehingga kalau ada ancaman khusus, maka perbuatan tersebut statusnya sebagai al-kabair. Al-kabair artinya daftar dosa besar. Dan kejadian di neraka tidak bisa dikiaskan dengan di dunia. Tidak bisa dianalogikan atau disamakan dengan dunia. Kalau di dunia orang ususnya keluar mati dia. Di neraka walaupun ususnya keluar dalam kondisi dia dibakar, namun dia tidak mati. Kemudian di sini juga dalil bahwa antar penduduk neraka bisa berdialog. Sehingga saat penduduk neraka nonton penduduk neraka yang lain yang dihukum, mereka bisa berdialog. Ya fulan, malaka, wahai fulan, kamu kenapa? Bukankah kau dulu amar ma'ruf nahi mungkar? Mereka bisa berdialog. Kemudian di sini juga dalil bahwa penduduk neraka teringat kesalahan dia di masa silam. Maka dia tahu kesalahan saya kenapa dihukum seperti ini, karena dulu saya seperti ini. Karena saya melanggar kayak gini. Sehingga dia tahu kesalahannya. Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu amar ma'ruf nahi mungkar? Sehingga dia tahu kesalahannya. Dan kita seperti ini, Pak. Lupa apapun yang kita kerjakan sekian tahun yang lalu, kecuali hanya sebagian kecil memori yang kita ingat. Sehingga misalnya Bapak Ibu balik di usia 15 tahun. Coba kamu ceritakan dosa pertama yang kau kerjakan waktu kau balik. Apa Pak, wis lali. Jangankan dosa pertama, ya. Amal pertama saja kadang kita lupa. Sehingga banyak yang terlupa, tapi besok manusia ingat semuanya. Annalahu dzikra. Tapi ketika ingat sudah enggak ada manfaatnya. Sebab ketika di yaumil qiyamah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Maka orang ini mengingat kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia pun tahu saya dihukum seperti ini karena kesalahan yang dulu pernah saya lakukan bentuknya ini. Dan ucapan penduduk neraka itu benar. Karena penduduk neraka dia akan menyampaikan sesuai dengan realita yang dia alami. Sehingga bagian dari kaidah adalah ucapan penduduk neraka yang tidak dikritik oleh Al-Quran maupun hadis, maka ucapan itu dibenarkan. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Saya dulu melakukan amar ma'ruf tapi aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Dan aku melarang kemungkaran tapi aku melakukannya. Sehingga dia teringat kesalahan yang dia lakukan, disebab dia dihukum oleh Allah sebagaimana hukuman yang tadi kita baca. Kemudian di sini juga dalil bahwa di antara hukuman bagi penduduk neraka adalah dipermalukan.
hukuman bagi penduduk neraka, salah satunya apa tadi? Dipermalukan. Sehingga siksanya itu bukan siksa yang disembunyikan, tidak ada yang tahu, tapi ditampakkan di depan umum, dilihat oleh banyak orang. Dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari itu adalah hari yang sangat menakutkan dan memalukan. Karena itulah Nabi SAW pernah memberikan ancaman berkaitan dengan orang yang melakukan gulul. Gulul itu apa sih Pak? Korupsi. Korupsi itu sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan atau sembunyi? Sembunyi. Ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan ya. Tergantung dekengane ya. Nek dekengane pusat terang-terangan. Baik. Nah, coba kita lihat hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim dan Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari beliau berkhutbah di depan kami. Fadzakaral ghulula, dan beliau menyinggung tentang al-ghulul, harta khianat. Fa'adzamahu wa'adzama amrah. Beliau anggap itu perkara serius dan beliau sampaikan dengan serius. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, La ulfiyanna ahadakum, jangan sampai aku ketemu kalian, yaji'u yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, wa ala raqabatihi ba'irun lahu rugha, sementara pundaknya memikul ba'ir, memikul onta, lahu rugha, dan onta itu mengeluarkan suara. Jadi yang korupsi ini, dia akan bawa harta korupsinya dipikul di pundaknya. Dipikul di pundak, terus bersuara, sehingga dilihat oleh banyak orang. Yaqulu, kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah aghithni, Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, La amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan kepadamu. La ulfiyanna ahadakum, jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat, ala raqabatihi farasun, sementara di pundaknya dia mikul kuda, lahu hamhamah, dan mengeluarkan suara kuda. Suara kuda meringkik. Fayaqulu, kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah aghithni, Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu, kemudian aku sampaikan, La amliku laka syai'an, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, sungguh aku telah sampaikan kepadamu. Kemudian beliau sebutkan jenis korupsi yang ketiga. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi syatun laha thugha'un, jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat sementara dia mikul kambing di pundaknya dan kambing itu mengembek. Yaqulu, kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah aghithni, Ya Rasulullah tolonglah aku. Fa'aqulu, kemudian aku sampaikan, La amliku laka syai'a, aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku telah sampaikan kepadamu. La ulfiyanna ahadakum, jangan sampai aku ketemu kalian besok di hari kiamat sementara dia memikul nafsun, dia memikul budak, laha siyah, sambil bengak-bengok. Kemudian dia memanggil, Ya Rasulullah tolonglah aku. Kemudian disampaikan Nabi SAW, aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan kepadamu. Jangan sampai aku ketemu kalian datang di hari kiamat
ala raqabatihi riqa'un takhfik. Kemudian dia memanggil, ya Rasulullah aghithni. Dia membawa riqa'un takhfik. Apa sih yang dimaksud dengan riqa'un takhfik? Riqa'un takhfik adalah mata uang yang dia korupsi, kemudian dia atau dia membawa aneka perabotan yang dimiliki oleh instansi atau kantor, dan dia memanggil Rasulullah SAW, tolonglah aku. Kemudian Nabi SAW menjawab, aku tidak bisa menolongmu, aku sudah sampaikan kepadamu, dan seterusnya. Jadi aneka jenis yang dikorupsi oleh seseorang kelak dipikul di hari kiamat, dipermalukan oleh Allah. Yang dulu dia ambil diam-diam, rahasia, tidak ada satupun yang tahu. Bahkan manipulasi itu dilakukan secara terstruktur, dari mulai atas sampai bawah sudah diatur, tapi semuanya akan dipermalukan di hari kiamat. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari kalimat ini? Koruptor tidak dapat syafaat. Koruptor nggak dapat syafaat. Sehingga dia yang tidak bertaubat ketika membawa dosa korupsi, maka yang bersangkutan tidak akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, anak keturunan kita dari kejahatan korupsi. Selesai untuk bab ini dan kita akan beralih ke bab berikutnya. Mau tanya? Enaknya sekarang atau nanti? Sekarang aja. Nanti. Oh, karena akhir bab. Baik, karena akhir bab. Hak bicara diangkat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hal yang mungkin bukan substansi, tetapi mengganjal gitu loh. Apakah zaman Rasulullah itu budaya menggiling padi dengan menggiling jagung itu sudah ada? Menggiling jagung dengan berputar itu sudah ada. Mulai abad keberapa itu terjadi, dan Rasulullah itu hidup di abad keberapa gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini sangat penting untuk melihat keabsahan hadis ini ya. Oke. Apakah gilingan seperti tadi di zaman Nabi SAW itu sudah ada? Kalau pabrik militek itu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 40 sebelum Masehi. Kita tidak tahu ya. Coba kita lihat di sini. Kalau ibu tanya tentang sejak kapan Ar-Roha tadi ada, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Fatimata radhiyallahu anha ishtakat ma talqa min atharir raha fi yadiha. Bahwa Fatimah radhiyallahu anha pernah mengadu disebabkan karena tangannya yang lecet gara-gara terlalu sering menggiling. Nah, ini kalimatnya min atharir raha. Sama kayak tadi ya. Kalimatnya sama, ar-raha fiyadiha. Jadi kalau orang tidak punya pembantu, maka dia yang harus giling sendiri.
sehingga tangannya yang berputar untuk giling roha. Nah, Fatimah itu sampai tangannya lecet gara-gara itu. Wa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabiyun fantalaqat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan tawanan, sehingga Aisyah berharap nanti tawanan itu, dan tawanan jadi apa? Budak. Aisyah berharap budak itu dihadiahkan kepada Fatimah berharap budak itu dihadiahkan kepada Fatimah. Fantalaqat falam tajidhu. Maka berangkatlah Fatimah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah, tapi tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqiyat Aisyah, dan beliau ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian pesan sama Aisyah. Fa akhbaratha, lalu Fatimah menyampaikan keinginannya kepada Aisyah. Baik. Sehingga kalau Anda bertanya apakah sudah ada di zaman Nabi SAW, sudah ada. Terus yang digiling apa, Pak? Gandum. Enggak, menggiling dengan keledai, bukan menggiling biasa, menggiling dengan keledai. Yang memutar itu loh. Iya, kalau itu ada kan, mau digiling pakai manusia, mau digiling pakai keledai, tergantung ukuran. Tergantung ukuran ya. Sehingga kalau yang kecil pakai tenaga manusia, kalau yang besar pakai tenaga binatang. Begitu? Ya, kalau mau dirunut tahun berapa alat seperti ini ada, kita tidak tahu ya. Saya sendiri tidak punya data tentang itu, tapi di zaman Nabi SAW seperti ini sudah ada. Ini bahan bakarnya apa, Pak? Kurma. Jadi belum melibatkan teknologi mesin ya, baru melibatkan teknologi tenaga binatang, tenaga manusia. Selanjutnya, berarti kira-kira hadis ini sahih enggak? Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Walaupun kita tidak tahu sejarah ar-roha itu kapan, tapi hadis yang tadi kita baca adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Cukup? Kita beralih ke hadis berikutnya. Babun al-amru bi ada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami pernah berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, tapi mereka enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan, lalu diemban oleh manusia, dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Baik. Sekarang kita akan menuju surat Al-Ahzab ayat 72. Ada apa dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit, bumi dan gunung? Di Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang amanah tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amanah yang dimaksud adalah al-faraid, aneka kewajiban syariat. Aradahallahu 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung. In adduha asabahum. Kalau mereka berhasil menunaikan kewajiban itu, Allah akan kasih pahala kepada mereka. Wa in dayya'uha, kalau mereka menyia-nyiakannya, adzabahum, maka Allah akan menghukum mereka. Fakarihu dzalika, namun mereka enggak mau menolak hal itu. Wa ashfaqu, dan mereka takut.
min ghairi maksiatin, tapi bukan melanggar perintah, karena mereka nggak kuat, nggak sanggup dengan konsekuensinya. Dan itu dilakukan ta'dziman lidinillah, sebagai bentuk pengagungan agama Allah, alla yakumu biha, karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya. Subhanallah. Langit, bumi dan gunung, makhluk besar-besar ya, diberi tawaran oleh Allah, ini kewajiban. Kewajiban A, kewajiban B, kewajiban C. Kalau kau bisa menunaikan, kau dapat pahala. Tapi kalau tidak bisa menunaikan, kau dihukum. Ketakutan itu, langit, bumi dan gunung. Tsumma aradaha ala Adam, pada Adam, faqabilaha bima fihi, terus diterima oleh Bani Adam. Wa hamalahal insan, sehingga berani ditanggung oleh manusia. Maka kita makhluk yang kecil seperti ini menanggung amanah yang dulu langit, bumi dan gunung tidak sanggup menanggungnya. Padahal kita tinggal di atas bumi, kita berada di atas gunung. Manusia yang kecil seperti ini sanggup menunaikan kewajiban itu. Siapa yang menjalankannya maka dia akan diberi pahala, dan siapa yang meninggalkannya maka dia akan dihukum oleh Allah. Kita sanggup. Masya Allah. Berarti kira-kira manusia ini gimana Pak? Dikatakan oleh Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia sanggup mengemban amanah, yang tidak sanggup diemban oleh yang tidak sanggup dipikul ya, oleh langit, bumi dan gunung. Dan untuk mendapatkan amanah ini, Allah tidak nunggu sampai dewasa, di usia 15 tahun. Bahkan ada yang sampai usia 10 tahun, 10 sampai 15 tahun. Begitu manusia sudah berusia balik, amanah itu melekat pada dirinya. Yang dulu langit, bumi dan gunung gak sanggup untuk memikul amanah itu, tapi manusia kecil itu sanggup untuk memikulnya ya. Maka waspadalah wahai manusia kecil, karena bebanmu besar. Nah, disinilah kita bisa lihat kondisi manusia yang demikian pemberani, namun dikatakan oleh Allah, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya dia zalim lagi bodoh, yakni gurra bi amrillah, dia merasa menganggap remeh atau menganggap enteng perintah Allah, sehingga dia tertipu dengan perintah Allah. Dan tafsir yang lain juga sama ya. Jadi amanah di sini maknanya adalah beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Di sini seperti keterangan dari Ibnu Jarir At-Tabari, ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, uridat ala Adam, amanah tadi ditawarkan kepada Adam. Lalu Allah perintahkan, khudha bima fiha, silakan kamu ambil amanah ini. Fa in ata'ta, kalau kamu bisa mentaatinya, ghufirta laka, maka dosamu akan diampuni. Wa in asaita adzabtuka, dan kalau kau durhaka maka aku akan menghukummu. Qala, kata Adam, qabiltu, baik aku terima. Masya Allah, Adam menerimanya. Pada langit, bumi dan gunung tidak menerimanya. Loh Pak, kita kan tidak ikut menerima Pak. Kan tiba-tiba saja kita nggak pernah mendapatkan tawaran itu. Ya, secara otomatis karena kita adalah keturunan Adam, maka kita menerima semua itu dan tidak mungkin bisa menghindar. Wallahu alam. Baik.
Nah, dari sini makna amanah itu juga bisa diartikan sebagai apa? Syariat agama Allah. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah, berarti adalah menjalankan syariat agamanya. Di samping amanah adalah menjalankan syariat agama, amanah juga bisa berarti beban yang diberikan oleh seseorang untuk ditunaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan tugas yang diamanahkan kepada kalian ila ahliha, agar ditunaikan kepada yang berhak. Selanjutnya kita akan beralih kepada hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, meskipun dia rajin puasa, dia rajin salat, dan dia menyangka dirinya muslim, tapi dia punya sifat kemunafikan. Baik. Kemunafikan itu ada 2. Munafik sendiri dari kata nafak. Munafik itu dari kata nafak. Apa arti nafak? Terowongan. Kenapa munafik disebut munafik? Karena terowongan itu punya banyak pintu, sehingga masuk dari pintu mana, keluar dari pintu mana berbeda. Demikianlah wajah munafik, dia punya banyak muka, sehingga ketemu si A dia bisa akrab dengan si A. Ketemu si B yang bertentangan dengan si A, dia bisa akrab dengan si B. Ketemu si C yang musuhnya si B, nanti dia bisa akrab dengan si C. Maka di banyak tempat dia berubah wajah, enggak punya pendirian. Itulah orang munafik. Sehingga disebut sebagai munafik karena orang ini tidak bisa dipegangi prinsipnya. Maka karakter munafik antara lahir dan batin itu beda. Beda antara lahiriah dengan batinnya. Kemudian kemunafikan ada 2. Yang pertama ada munafik amali, munafik perbuatan. Munafik amali ini disebut juga dengan nifak asghar. Nifak asghar, kemunafikan kecil. Munafik kecil seperti ini tidak batal Islam, sehingga dia masih muslim. Maka pelakunya tidak sebagaimana munafik akbar yang mendapatkan ancaman dari Allah, fitarkil asfali minan nar. Yang kedua adalah munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Ini disebut dengan nifak akbar. Dan nifak akbar atau munafik besar ini bisa batal Islam. Seperti inilah kondisi orang munafik, di mana antara keyakinan dengan perbuatan lahiriah berbeda. Dia menyimpan kebencian terhadap agama,
tapi dia mengklaim beragama. Lalu mengaku semua agama sama dalam rangka untuk mendangkalkan ideologi kaum muslimin. Sehingga dia ngajak kaum muslimin untuk rusak akidahnya. Demikian munafik i'tiqadi. Maka munafik i'tiqadi yang dialami oleh orang munafik di zaman Nabi SAW. Sehingga munafik di zaman beliau itu gabung bersama kaum muslimin, tapi di saat yang sama dia juga menjadi maka dia membocorkan rahasia yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia ingin tahu gimana kondisi kaum muslimin, tapi kemudian dibocorkan kepada yang lain. Nah, munafik i'tiqadi ini hatinya ada pada orang kafir, tapi badannya di tengah kaum muslimin. Dan ini yang diancam oleh Allah, fid darkil asfali minan nar, berada di keraknya neraka, sehingga yang bersangkutan abadi di neraka. Lalu sebutan munafik itu berlaku untuk siapa, Pak? Misalnya mengatakan si A munafik. Kalimat munafik ini berlaku untuk munafik besar. Kalimat ini berlaku untuk munafik besar. Artinya kalau munafik kecil jangan gunakan kata munafik. Ya memang dia punya ciri atau punya amaliyah seperti orang munafik, tapi dia belum sampai pada tingkatan keluar dari Islam sebagaimana layaknya orang munafik. Maksudnya begini, si A muslim, lalu dia meniru amalan non muslim. Apakah si A jadi murtad? Kalau si A seorang muslim, dia niru amalan non muslim, apakah otomatis murtad? Tergantung amalannya, Pak. Kalau amalannya kesyirikan ya dia murtad. Misalnya non muslim dia ikut sujud berhala, dia murtad. Tapi kalau cuma meniru kebiasaan yang tidak sampai pada tingkatan ritual, misalnya pakaian ya. Ada muslim tapi dia pakai pakaian non muslim. Pakai kalung-kalung non muslim, pakai busana-busana non muslim, sehingga lambang-lambang agama dia bawa. Maka dia berbuat maksiat. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Disebut apa? Tasyabbuh dengan non muslim. Dan banyak sekali pelanggaran seperti ini belakangan karena arus liberalisme yang demikian kuat, sehingga kaum muslimin dibuat mereka lebih dangkal ideologinya, tidak punya prinsip. Ya mohon maaf, misalnya pakai pakaian Sinterklas. Sinterklas itu ciri apa, Pak? Hah? Sinterklas itu dalam keyakinan orang Nasrani apa itu? Santo, pagan. Ya, intinya dia adalah salah satu ciri non muslim. Dipakailah kaum muslimin. Apakah dia berubah agama? Tidak. Hanya saja dia melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu tasyabbuh dengan non muslim. Maka sebatas meniru amalan non muslim tidak menyebabkan yang bersangkutan jadi non muslim, tergantung amalan yang ditiru. Maka sebatas si A meniru perbuatan orang munafik bukan berarti dia keluar dari Islam. Maka dia bukan munafik besar. Sehingga misalnya ya, ada seorang istri yang sering dibohongi suami. Itu boleh enggak istrinya bilang, Pak Ustadz? Bilang apa, Bu? Suami saya munafik. Boleh atau tidak? Boleh. Yang biasa suka bohong itu suami atau istri, Pak?
Hah? Yang suka membohongi itu suami atau istri? Coba kita tanyakan dengan jujur. Pak Ki, menurut Pak Ki, yang sering membohongi itu suami atau istri, Pak? Istri, Pak. Rawanin jawab ya, Pak. Mati. Gimana Pak Budi? Yang biasanya suka bohong itu suami atau istri? Suami. Ini jawaban yang jujur dari suami. Berarti beliau suami yang jujur, bukan membohong. Baik. Terkadang misalnya terjadi kebohongan dalam rumah tangga, ya. Dalam rangka untuk menyembunyikan daripada nanti kalau jujur ajur, ya. Marano ribut Pak, timbangannya ajur, ya sudah mending dibohongi. Apakah gara-gara itu kemudian dia murtad? Tidak. Ya, memang dalam hal ini dia bersalah. Sehingga dia berbohong dan kebohongannya menyebabkan misalnya ya, dengan tujuan untuk mendamaikan suasana dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan seperti ini yang dimaksud dengan melakukan nifak amali, tidak sampai batal Islam, tapi dia melakukan perbuatan yang menjadi ciri khas orang munafik. Wallahu a'lam. Karena kasus seperti ini banyak sekali dialami oleh kaum muslimin. Baik yang bicara dia dusta, atau yang berjanji dia mengingkari, atau yang diberi amanah dan dia khianat. Itu banyak sekali di sekitar kita. Tapi pelakunya adalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah selesai ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita mau baca hadis yang cukup panjang dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Siap, Pak Nur silakan. Mengenai tawaran ya, Allah kepada langit, bumi dan gunung untuk mengemban amanah itu tadi, ya, apakah tawaran itu ya mohon maaf bisa disamakan dengan perintah? Ya saya rasa tidak ya Pak Ustadz ya. Nah karena begini ya, kalau langit, bumi dan gunung ini kan dalam Al-Quran yang dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya, itu disebutkan bahwasanya Allah menciptakan manusia, atau dengan kata lain bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia, tetapi mempunyai fungsi, dan fungsinya itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Artinya kalau kita kita bandingkan dengan makhluk yang lain yang tadi disebutkan langit, bumi dan gunung, kalau seandainya ini berandai-andai Pak Ustadz ya, ketiga-tiganya itu menerima tawaran itu, apakah ketiga-tiganya nanti akan dimintai pertanggungjawaban? Matur nuwun Pak Ustadz ya. Baik. Pertama yang perlu dipahami begini Pak, bahwa tawaran ini kejadiannya sebelum tercipta manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada makhluk yang besar tadi, akan ada amanah yang aku berikan kepada kalian. Tapi mereka enggak sanggup. Mereka takut agar amanah itu, sehingga mereka enggak sanggup, dan wa ashfaqna minha, mereka ketakutan. Andaikan mereka menerima, terus gimana Pak sholatnya bumi, wong bulat kayak gitu Pak? Gimana sholatnya langit? Kok kita berpikir kayak gitu? Allah Maha Kuasa untuk menjadikan mereka sebagai makhluk yang lain, sehingga bumi diwujudkan dengan makhluk yang berbeda seperti bentuk yang kita kenal, langit diwujudkan dengan bentuk yang berbeda seperti yang kita kenal. Bisa enggak Allah menciptakan gunung berkaki dan bertangan? Ya sangat mungkin. Gimana Pak bentuknya? Gunung nek sujud dadi apa Pak? Gelundung kayak gitu. Sehingga jangan bayangkan ketika
suasana hal gaib yang kita baca dalam berita Al-Quran maupun hadis, kayaknya kok aneh. Itu karena kita melihat kejadian yang kita lihat sekarang. Padahal Allah Maha Kuasa untuk menciptakan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini Allah ketika memerintahkan kepada lima, bisa jadi nanti wujudnya tidak seperti itu. Dan bagaimana cara mereka beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan cara yang berbeda dengan cara kita. Wallahu a'lam. Terus langit itu sujud kemana, Pak? Wong langit sak menu gede nih gitu. Bumi itu terus mau sujud kemana? Wong bumi sekian besarnya. Nah itu karena bayangan kita. Intinya kalau memang jadi mereka beramal, Allah kuasa untuk membuat mereka bisa beramal sebagaimana amalan kita. Lalu kalau kemudian mereka terima, apakah mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Jawabannya na'am. Iya. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat sebagaimana kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Langit bumi muat enggak kalau masuk surga? Muat? Karena surga jauh lebih besar dibandingkan langit dan bumi. Dan kita manusia dibandingkan gunung seperti apa, Pak? Kayak kerikil yang enggak kelihatan. Orang berada di puncak Merapi dilihat dari jarak sekian kilo, pakai sedotan enggak kelihatan. Dia enggak kelihatan, kecil sekali. Jika langit dan bumi bisa masuk ke surga yang luasnya kata Allah arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, berarti kita ini kan lebih kecil daripada setitik debu. Nah, masa makhluk yang lebih kecil dari setitik debu ini enggak dapat tempat di surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kalau bukan karena orangnya ini pembangkang sehingga diusir dari surga. Jadi kalau seluruh manusia masuk surga muat, tapi ada yang diusir. Padahal mereka itu kecil-kecil. Wallahu a'lam. Baik, mohon cekap. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.